Baik, sobat mancing, ini adalah joran-joran yang sudah saya gunakan untuk melaut tadi. Jadi sebaiknya kita harus mencucinya setelah selesai kita melaut. Jadi saya biasanya mencucinya seperti ini. Saya siapkan wadah seperti ini, kemudian saya langsung mencucinya dengan menaruhnya di pojokan seperti ini. Oke, semprot seperti ini. Jadi dengan meletakkannya di pojokan seperti ini, kita bisa mencucinya dengan sempurna dengan memencet selang agak baik ya, dengan tekanan yang keras seperti ini dan menaruhnya di pojokan. Kita lebih mudah untuk mencucinya seperti ini, sobat mancing. Oke. Ya, sampai pada handle-handlenya. Oke, lalu kemudian setelah dirasa cukup, saya biasanya menggunakan sabun pencuci piring seperti ini. Seperti ini pada bagian-bagian ini juga, sobat mancing. Karena pada bagian ini biasanya kalau kita memancing menggunakan umpan, ini biasanya amis. Kemudian pada bagian ini, pada bagian cincin, usahakan membersihkannya dengan sempurna sehingga tidak ada sisa-sisa air asin yang ada di sini. Jadi untuk yang tidak puji, perawatannya harus lebih intensif, sobat mancing. Ingat ya, pada ring-ringnya usahakan dicuci dengan sempurna. Dan ingat, kita harus menggunakan sabun yang istilahnya tidak terlalu keras ya, sobat mancing. Saya biasanya menggunakan sabun pencuci piring ini ataupun menggunakan sampo. Pada bagian-bagian sela-sela ini biasanya. Jadi memang caranya lebih hemat seperti ini, menaruh di pojokan seperti ini. Apalagi jika kita mencuci itu lebih dari satu joran. Baik, sobat mancing, setelah itu biasanya saya akan menggunakan lap kanebo ini sebagai dasarnya. Kemudian saya akan menaruh joran saya di tembok seperti ini untuk mengeringkan. Jadi sobat mancing, saya biasanya melap seperti ini bagian eva, kemudian bagian ini, sobat mancing. Perhatikan di sini jangan sampai ada bekas-bekas air. Oke, seperti ini. Karena ini biasanya kalau kita cuci pada bagian eva, kemudian pada bagian reel seat ini, itu rentang dengan endapan-endapan air. Meskipun dia terbuat dari plastik, ada baiknya kita juga tetap membersihkan. Kalau eva memang saya harus bersihkan agar tidak berjamur, sobat mancing. Seperti itu. Kemudian bagian-bagian yang lain tentunya ini sama seperti yang tadi saya lakukan, artinya semua harus kering, lebih detail, lebih bagus. Apalagi untuk
joran yang tidak yang mempunyai cincin tidak mempunyai kualitas yang bagus alias tidak tahan karat, ya kita harus benar-benar mengeringkannya, tidak ada endapan di sini dulu. Jadi perhatikan di sini sobat mancing. Ini ada bagian yang hampir berkarat seperti ini. Kita harus bersihkan. Nanti kita akan lapisi lagi. Perhatikan, ini masih bisa saya bersihkan. Oke. Ini cincinnya tidak fuji sobat mancing. Jadi saya harus ekstra ini. Perhatikan di sini. Ini sangat rentan akan karat. Kita nanti akan lapisi dengan bahan anti karat. Penting sekali. Baik, setelah kering semua sobat mancing, ataupun setelah tidak ada air lagi pada joran-joran ini, termasuk pada cincinnya, kita akan melapisinya dengan ini sobat mancing. Ini yang saya ambil adalah bagian ininya ya sobat mancing. Kemudian saya sudah biasa menggunakan ini sih, tidak terjadi masalah apa-apa, karena kemarin sempat ada yang bilang hati-hati pada resinnya, ini kalau terkena ini katanya akan rusak, tapi saya rasa tidak sobat mancing, karena saya hanya menggunakan sedikit saja pada bagian cincin-cincin saja. Oke, saya juga memerlukan tisu. Langsung saja. Jadi saya tidak langsung menyemprotkan di sana. Saya hanya menyemprotkan pada tisu saja seperti ini. Dan semprotannya itu hanya ada pada tisu ini saja. Dan kemudian kita akan melap atau memberikan lapisannya seperti ini saja sobat mancing. Jadi tidak perlu disemprot. Ini sudah licin, jadi seperti ini saja. Nah, ini sudah berbahan fuji dan akan lebih bagus lagi memang jika kita rawat dan kita lindungi dengan anti karat seperti ini. Oke, seperti ini saja, sederhana perawatannya. Ini sudah akan melindungi cincin daripada dari korosi sobat mancing. Ya, kita lihat bagian-bagian ini. Oke, semakin detail kita memberikan lapisan semakin bagus. Dan ini yang terpenting pada bagian ujungnya. Ini bagian ini harus kena juga. Jadi kita bisa pastikan, kita bisa megangnya dan licin seperti ini berarti sudah. Oke. Ini pada cincin yang masih aman-aman saja. Saya cobakan ini pada yang berikutnya. Ini adalah cincin yang sudah lumayan sering saya gunakan dan sudah sedikit agak-agak ini. Perhatikan di sini. Ini adalah calon-calon karatnya, ini sudah terlihat sobat mancing. Oke, ini juga. Jadi memang sangat penting. Kemarin saya sempat diamkan selama 4 hari ini setelah memancing, itu sangat fatal akibatnya. Oke, jadi kita beri lapisan seperti ini. Akan sangat membantu untuk menghilangkan korosinya.
dan melindungi untuk terjadi korosi kembali. Perhatikan ini sobat mancing, ini karena ini belum Fuji ya, jadi kita harus ekstra ini dalam perawatan kalau ingin peralatan mancing kita awet. Nah sobat mancing, pada bagian reel set juga kalau memang ada yang berbahan logam, itu kita bisa melapisi juga seperti ini ya sobat mancing, agar tidak terjadi karat di bagian-bagian ini. Ini juga, jadi setiap ada yang berbahan logam kita bisa melapisinya dengan cairan ini, cairan anti karatnya. Joran-joran ini tentunya sudah siap kita taruh di tempat penyimpanan joran kita. Oke sobat mancing, terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.